warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi ajmain, amma ba'd. Ustadz dan ustazah serta teman-teman yang saya banggakan dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, karunia, taufik dan hidayah. Dan tidak lupa juga kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Pada hari ini kita kembali berpuasa di bulan Ramadan yang ke-1441 Hijriah. Walaupun bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan Ramadan biasanya, jika di bulan Ramadan biasanya kita akan berkumpul bersama, berbuka bersama, sholat tarawih bersama dan lain-lainnya kita lakukan secara bersama atau berkumpul. Namun di bulan Ramadan kali ini kita semuanya harus melakukannya di rumah, alias kita harus tetap selalu tinggal di rumah sebagai bentuk upaya pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 dan juga sebagai bentuk upaya membantu pemerintah. Perkenankanlah saya akan menyampaikan kultum singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Orang-orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang karena melakukan hal-hal yang tercela dan hal-hal yang tidak terpuji. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat yang berbunyi, "Rubban dani anil tahuddu minal dainimil wal ujro wal asoan." Artinya, dari sekian banyaknya orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, orang-orang yang tidak mengikuti sholat tarawih hingga selesai. Ustadz, ustazah dan teman-teman, seringkali kita melihat orang-orang di masjid banyak yang keluar sebelum sholat tarawih dimulai ataupun sebelum sholat tarawih selesai, dan juga banyak yang sudah keluar masjid padahal sholat witir baru mau dimulai. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat yang artinya berbunyi, "Barang siapa yang sholat tarawih mengikuti imam hingga selesai, maka ditulislah baginya pahala sholat semalam suntuk." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ahmad radhiyallahu anhu. Yang ketiga, orang-orang yang jarang membaca kitab Al-Quran. Kita sebagai umat muslim sudah wajiblah untuk kita agar selalu membaca kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran adalah kitab agama kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut pula akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, melainkan alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, orang-orang yang jarang menjaga sholatnya. Kita sebagai umat muslim sudah wajiblah untuk kita agar selalu menunaikan sholat bukan hanya di bulan Ramadan, melainkan setiap hari, karena sholat adalah kewajiban kita sebagai bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat,
Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah solat. Jika solatnya baik, maka sungguh beruntunglah dia. Jika solatnya buruk, maka sungguh buruklah dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Harapan saya agar pandemi corona ini segera berakhir, agar kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Demikian kultum singkat yang saya sampaikan. Jika ada salah kata perkataan yang telah saya keluarkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.